datang di channel Ciknis, Cikgu Anis. Belajar matematika asik. Kami mempersembahkan PPL 1 PPG Daljab Universitas Islam Malang. PPL 1 ini dilaksanakan di madrasah kami, Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto, dengan materi fungsi kuadrat. Selamat menyaksikan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar matematika, alangkah lebih sempurnanya kalau kita memulai pembelajaran dengan membaca doa dulu, supaya kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi. Silakan doa-doanya dipimpin Mas Dendi. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Mas Dendi. Nah, anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Dan Masuk semua, alhamdulillah. Berarti kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita perlu bersyukur. Kalian belajar bersama dengan teman-teman untuk mempelajari tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya ya, sudah siap untuk belajar matematika. Pasti sudah terlihat aura-aura negatif dari wajah kalian. Iya, ada aura ngantuk, aura capek, aura lemes, nggak semangat, ada aura kasih. Nah, jadi supaya lemesnya kalian itu sudah mulai bangkit semangatnya, gimana kalau kita kembalikan mood dan semangat kalian dengan ice breaking sebentar ya? Saya contohkan, nanti kalian praktikkan bersama-sama. Jadi, kalau Bu Anis menanyakan, adakah matematika di benakmu? Kalian jawabnya ada. Bisa? bisa. Lanjut. Nanti Bu Anis akan mengatakan lagi, adakah matematika di dadamu? Kalian jawabnya ada. Coba. Lagi. Setelah itu, Bu Anis akan menanyakan, di mana? Kalian jawabnya di sini. Bisa? Kalau gampang baris tambah kayak gitu. Nanti setelah itu baris sauti. Semangat matematika, kalian jawabnya sem. Tepuk tangan 2 kali. Semangat. Tepuk tangan 1 kali. Sem. 2 kali lagi. Semangat. 1 kali. Jadi nanti variasi ya, tepuk tangannya 2 kali, 1 kali, 2 kali, 1 kali. Jadi sebelum konsentrasi, silakan berdiri dulu dari tempat duduk. Nanti saya perhatikan satu-satu. Kalau ada yang salah, berarti patut dipertanyakan. Pikiran kami masih berkeliaran di luar sana. Belum siap untuk belajar, belum fokus. Oke, siap ya? Ya. Mulai. 1, 2, 3. Adakah matematika di benakmu? Ada. Adakah matematika di dadamu? Ada. Di mana? Iya. Semangat matematika. Yes, bagus. Cerdas, tanggap, diberitahu caranya berapa kali sudah langsung. Kalian fokus dan kalian siap untuk belajar matematika dengan happy. Oke. Nah, silakan kalian perhatikan di sini ada tentang fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian pernah belajar tentang persamaan kuadrat. Bahkan ketika SMP dulu, kamu juga sudah mempelajarinya dan saya yakin kamu sudah menguasai. Nah, sekarang persamaan kuadrat. Siapa yang bisa menyebutkan bentuk ukur persamaan kuadrat? Saya. Oke, siap. AX kuadrat plus BC plus C sama dengan 0. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. plus C sama dengan 0. Oke, tepuk tangan. Ada kamu yang mau menyebutkan apakah ada syarat-syarat dari koefisiennya? Ada. Oh ya, silakan Mas Dendi.
A tidak boleh sama dengan nol. Oh iya, pintar. A-nya tidak boleh sama dengan Oke. Kenapa kalau A-nya sama dengan nol? Karena kalau A sama dengan 0, bentuknya bukan lagi persamaan kuadrat, melainkan persamaan linear. Iya, pintar kayak gitu. Ya, jadi itu adalah A kuadrat ditambah B ditambah C dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A-nya sama dengan 0, maka dia tidak bisa membentuk persamaan kuadrat, tapi sama linear. Nah, ya. Kemudian saya ingin bertanya sama kalian, fungsi kuadrat ada kaitannya kan dengan persamaan kuadrat tadi. Kalau kalian saya minta untuk menyebutkan contoh apa sih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang fungsi kuadrat, ada yang bisa menyebutkan? Sebenarnya di awal tadi Wali sudah menampilkan ada gambar tuh. Kalau ada yang menyimak, pasti silakan sendiri. Jembatan. Jembatan yang mana? Lurus, kiri, kanan. Oh, langsung. Oke, pintar. Apa lagi? Ya. Masjid. Apa dengan masjidnya? Oh, sama ini. Oke, adalah oke, melempar bola basket, pemain basket ya. Kenapa dengan ketika melempar bola basket? Tentunya kan bola. Oh, melempar bola pintar. Kamu sudah belajar tadi malam ya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentu pernah melewati jembatan. Nah, pada jembatan ini, bagian atasnya membentuk melengkung seperti parabola. Bentuk lengkungan yang seperti parabola inilah yang merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari pada fungsi kuadrat. Saat bermain basket, bola yang dilempar ke ring, lintasannya juga membentuk parabola. Tentu kamu pasti pernah melihat pelangi. Nah, pelangi pada gambar ini membentuk parabola. Selain itu, ada lintasan roller coaster yang juga membentuk parabola terbuka ke bawah. Selain itu, siapa sih yang ngefans sama Ronaldo? Ronaldo menendang bola, dia juga lintasannya membentuk parabola. Nah, ada lagi air mancur. Air yang melintas ini juga membentuk. Nah, pintar sekali untuk keterampilan kita semua. Sehingga karena contoh dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali, maka kalian akan rugi kalau melewatkan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran PJBL STEM berbantuan media PET simulation. Nanti kita akan belajar dengan PET simulation ya. Peserta didik, jadi kalian diharapkan dapat menginterpretasikan karakteristik dari fungsi kuadrat dengan penuh kedisiplinan, gotong royong, dan bernalar kritis ya. Kapan ini dinilai? Saya akan menilai kalian ketika sudah membentuk kelompok. Jadi saat kalian berdiskusi, jadi ini di sini ada kedisiplinan. Kedisiplinan itu gimana? Kedisiplinan waktu, kedisiplinan kalian dalam mengerjakan tugasnya, gitu ya, yang lain-lain. Gotong royong. Saat kalian berdiskusi, kompaknya kalian, kerjasamanya kalian antar tim, dalam tim, itu juga saya nilai. Dan yang terakhir, bernada kritis saat kalian memecahkan masalah, kemudian juga saat mengerjakan soal nanti di akhir pembelajaran. Bisa ya kiranya? Bisa. Sekarang saya akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok dulu. Kelompoknya dari nama-nama pemain. Kalau saya nama-nama? Oke, silakan bekerja wahai pelanggan-pelanggan. Saya butuh bantuannya Mas Ketua dari sini. Kalau gitu, jadi di situ ada Pak Anton. Pak Anton itu ingin membeli bahan yang itu berbentuk seperti panjang.
Kemudian panjangnya dan lebarnya juga betul-betul disajikan di permasalahan tersebut. Apa artinya itu bantuannya kalian untuk memikirkan masalah berapa sih luas maksimum dari tanah yang diberi Pak Anton tersebut. Lalu nanti kalian diminta untuk memikirkan masalah yang lain. Kita bantu Pak Anton sepenuh hati ya. Silahkan bekerja, selamat bekerja, dinikmati, tetap happy, ingat penilaian tadi. Oke, silakan. Nanti nama kelompoknya bisa. Jadi kalian silakan keluarkan HP-nya dulu. Bawa HP-nya. Lalu boleh saya kirimkan link pet simulation-nya ke grup ya. Silakan kamu buka. Udah saya kirim. Nah, silakan buka dulu. Muncul apa? Sudah sama sesuai tampilan di depan ini? Sama. Oke, saya tunggu. Ada yang masih loading. Siapa yang kesulitan untuk buka link? Aman? Oke. Sudah selesai ini ya tampilannya ya. Lalu langkah selanjutnya kalian pilih yang standard form. Oke, klik aja itu. Standard form. Oke. Muncul apa? Sama seperti depan? Oke. Nah, di sini ada tampilan gambar grafiknya, kurvanya ya. Kemudian di sini ada di sebelah kiri ini ada bentuk fungsi kuadratnya. Kemudian di sini ada tanda panah atas, tanda panah bawah. Ini menandakan apa? Oke. Kemudian plus ada tanda panah atas, tanda panah bawah juga menandakan apa di sini? B, pintar. Kalau yang terakhir di sini? C. Berarti AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kamu bisa mengatur sesuka hati kalian. Boleh mencoba yang negatif, yang positif, suka-suka kelompok kalian. Oke, kalian nanti setiap orang di situ ambil 2 contoh persamaan fungsi kuadratnya. Nanti kalian tuliskan pada tabel di situ. Lalu kalian tentukan nilai A, B, C-nya serta diskriminannya. Lalu setelah itu nanti kamu lihat hasilnya di sini. Nah, setelah kalian misalnya menentukan angkanya min 2 misalnya, min 2x atau min 1x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Ini kan sesuai selera ya. Nanti akhirnya grafiknya akan membuka ke bawah. Jadi di situ bisa kalian lihat terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Nanti ngisinya di mana? Di tabel berikutnya, di bawah. Terbuka ke atas atau ke bawah. Kalian tinggal isi sesuai dengan fungsi kuadrat yang kalian pilih. Paham? Nantinya juga kalian tentukan sumbu simetrinya di situ dan termasuk definit positif atau negatif. Tinggal kalian isi sesuai eksperimen kalian ya. Kemudian di sini tambahan. Di sini awalnya kan nggak ada tuh, nggak centang-centang ya di kalian ya. Ini bisa kalian centang semuanya. Nah, bisa menentukan ini. Ini akhirnya muncul titik puncaknya, titik potongnya, fungsi kuadratnya. Kalau kalian nggak klik, nggak muncul. Terserah kamu mau munculkan atau enggak. Ada pertanyaan? Silakan bekerja lagi. Itu nanti semuanya ditempel jadi satu. Lalu hasilnya semuanya kita tahu di stand. Nanti kalian ada yang jaga standnya kalian itu untuk menunggu silaturahmi dari teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain ada yang keliling silaturahmi, tanya-tanya tanggapannya atau dikomentari hasil kerja dari kelompok lain. Sedangkan yang menunggu nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain atau jika ada ya. Atau merokok.
Oke. Jadi selama mengerjakan ada beberapa kesulitan, tapi hanya sudah terpecahkan. Sama koordinasinya dengan kelompok masing-masing. Ya. Silakan kalian kerjakan juga sesuai cara-caranya, nama-namanya. Nanti Ya, tambah nilai. oh iya jelas. Siapa mau tambahan nilai? Saya. Tapi juga mau tambahan soal ya? Ya. Oke. Soal masih banyak sebenarnya. Nanti saya akan bagi-bagikan gratis kok. Dari tadi kerja kalian dari awal hingga akhir ini luar biasa sekali. Dan dari hasil diskusinya juga bisa kalian lihat sendiri, menarik dan langkah-langkahnya tepat. Bagus. Nah, gimana kalau kita menyimpulkan bersama-sama tentang fungsi kuadrat? Tadi bentuk umum fungsi kuadrat itu bagaimana ya? X kuadrat plus B kuadrat Ditambah BX ditambah C dan syaratnya tidak boleh sama dengan 0. dia menunjukkan diskriminannya. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat N sekali. Untuk menentukan nilai maksimumnya tadi, YP sama dengan D sekali. Amin. Definit positif. Syaratnya A-nya bagaimana, D-nya bagaimana? A-nya dibagi dengan Sip, pinter semuanya. Berarti kita benar-benar belajar dengan happy, tapi mudah melekat di otak. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari ini bisa menjadi pengantar kalian untuk kesuksesan kalian nanti. Amin. Dan jangan lupa kalian pelajari untuk pertemuan berikutnya. Bu Anis ngasih kalian masalah ya. Mau ya dikasih masalah ya? Ya mau aja lah, kan ada pelajaran. Nah, yang penting ada nilai jelas saya kamu bilang. Jadi nanti kalian di rumah tetap kelompoknya ini, kamu boleh keliling-keliling sore, jalan-jalan ya. Kamu cari masjid, lalu kamu sholat. Wah, gitu. Ya, sholat terus kamu Gitu, tanya, sholat. pengurus masjidnya kamu cari panjang masjidnya berapa, tanya. Kemudian lebarnya berapa? Tugas kamu mau memagari masjid itu punya uang? Enggak. Yang pura-pura aja kamu mau memagari ya. Nanti kamu bisa membuat prototipe dari hasil desain masjid, pagar masjid itu tadi. Yang penting kamu punya data-data panjang masjid, lebar masjid dan lain sebagainya. Oke, dengan pagar masjid itu nanti akan 2 kali dari luas masjid. Ya. Yang penting kumpulkan data dulu. Nanti proposal mininya saya sediakan, kalian tinggal isi. Prototipenya itu dari apa? Dari sampah. Bebas kamu mau pakai yang mana. Yang penting estetik untuk digunakan pagar. Mau dari stick, mau dari botol, mau terserah. Oke? Ada pertanyaan? Berarti manfaatnya banyak sekali ya mempelajari fungsi kuadrat ya. Senang ya belajar hari ini? Untuk belajar matematika selanjutnya bisa bikin kalian bersemangat lagi nggak? Semangat ya? Iya. Kalian cinta matematika? Cinta. Cinta teman-teman? Cinta. Terima kasih banyak anak karena dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar. Kita ucapkan syukur dulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Bu Anis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pulang jangan makin-makin ya. Ya. Cari mas. Pasti.